Selamat datang teman-teman sekalian. Saya Andi Kurniawan, merupakan calon pegawai negeri sipil, petugas ukur kantor pertanahan Kabupaten Berau. Di sini saya akan menjabarkan refleksi bela negara dari seorang Ki Hajar Dewantara atau orang biasa menyebutnya sebagai Bapak Pendidikan Nasional di Indonesia. Ki Hajar Dewantara lahir pada tanggal 2 Mei 1889 dari lingkungan Keraton Yogyakarta, yaitu dari keluarga Kadipaten Pakualaman dengan nama Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Sebagai golongan ningrat, Suwardi mendapatkan hak untuk mengenyam pendidikan yang layak oleh kolonial Belanda. Ia menamatkan pendidikan dasar di ELS, Sekolah Dasar Eropa atau Belanda. Kemudian melanjutkan ke Stovia, Sekolah Dokter Bumi Putra, tetapi tidak sampai selesai karena beliau sakit. Setelah tidak berhasil menyelesaikan pendidikannya, Suwardi mengawali karirnya dengan bekerja sebagai penulis dan wartawan di beberapa surat kabar, antara lain di Sedia Utomo, Midden Java, The Express, Utusan Hindia, dan lain-lain. Suwardi tergolong sebagai penulis yang handal. Tulis-tulisannya komunikatif, tajam, patriotik, hingga mampu membangkitkan semangat anti-kolonial bagi pembacanya. Selain sebagai wartawan muda, ia juga aktif dalam organisasi sosial dan politik. Pada tahun 1908, beliau bergabung dengan organisasi Budi Utomo bersama Dawes Dekker dan Dr. Cipto Mangunkusumo yang kemudian dikenal sebagai Tiga Serangkai. Ia mendirikan Indische Parties yang merupakan partai politik pertama yang beraliran nasionalis. Namun partai tersebut tidak mendapatkan badan hukum dari pemerintah kolonial Belanda karena dianggap dapat membangkitkan dan menentang kolonial Belanda. Semangatnya tidak berhenti sampai di situ saja. Pada bulan November 1913, Ki Hajar Dewantara membentuk sebuah komite bernama Komite Bumi Putra yang memiliki tujuan dalam melancarkan kritik terhadap pemerintah kolonial Belanda. Karya yang diciptakan salah satunya ialah adanya penerbitan dengan judul Seandainya Aku Seorang Belanda dan Satu Untuk Semua dan Semua Untuk Satu Juga. Kedua tulisan tersebut lalu menjadi tulisan yang terkenal hingga saat ini. Tulisan Seandainya Aku Seorang Belanda dimuat dalam surat kabar The Express yang merupakan perusahaan milik Dawes Dekker. Akibat karangannya tersebut, pemerintah kolonial Belanda melalui Gubernur Jenderal Edinburgh mengasingkan Ki Hajar Dewantara. Dawes Dekker dan juga Cipto Mangunkusumo yang merasa rekan seperjuangannya mereka diperlakukan tidak adil, menerbitkan tulisan yang berisi pembelaan terhadap Ki Hajar Dewantara. Mengetahui hal tersebut, Belanda juga menjatuhi hukuman pengasingan bagi keduanya. Dawes Dekker diasingkan ke Kupang, sedangkan Cipto Mangunkusumo diasingkan ke Pulau Banda. Namun, mereka lebih menghendaki ke negeri Belanda, sebab di sana bisa mempelajari banyak hal dibandingkan di daerah terpencil. Akhirnya mereka pun diizinkan pergi ke negeri Belanda sejak Agustus 1913 sebagai bagian dari pelaksanaan hukuman pengasingan. Kesempatan itu pun dipergunakan dalam mendalami masalah pendidikan serta pengajaran, sehingga Ki Hajar Dewantara berhasil memperoleh Europe Acte. Pada tahun 1918, Ki Hajar Dewantara akhirnya kembali ke tanah air. Di tanah air, Ki Hajar Dewantara makin memberikan perhatian dalam bidang pendidikan sebagai bagian dari salah satu perjuangan meraih kemerdekaan.
Bersama rekan-rekan seperjuangannya, ia pun mendirikan sebuah perpemimpinan yang bercorak nasionalisme yang diberi nama National Other Wish Institute Taman Siswa, atau yang lebih dikenal dengan nama Perpemimpinan Nasional Taman Siswa pada tanggal 3 Juli 1922. Saat pemerintah Jepang mulai membentuk Pusat Tenaga Rakyat atau Putra di tahun 1943, Ki Hajar Dewantara ditunjuk menjadi salah satu pimpinan bersama Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Ki Haji Mas Mansur. Setelah kemerdekaan Indonesia berhasil direbut dari tangan penjajah dan stabilitas pemerintah telah berhasil terbentuk, Ki Hajar Dewantara dipercaya oleh Presiden Soekarno untuk menjadi Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan yang pertama. Dengan jabatan ini, Ki Hajar Dewantara makin leluasa dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Pada tahun 1957, Ki Hajar Dewantara mendapatkan gelar honoris causa dari Universitas Gadjah Mada, dan pada tanggal 28 April 1959, Ki Hajar Dewantara meninggal di Yogyakarta dan dimakamkan di sana. Kini nama Ki Hajar Dewantara bukan hanya diabadikan sebagai seorang tokoh dan juga pahlawan nasional, dan juga bertepatan pada tanggal kelahirannya pada tanggal 2 Mei itu ditetapkan sebagai Hari Pendidikan Nasional. Dan kita semua pun tahu bahwa Ki Hajar Dewantara mempunyai semboyan ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa, tutwuri handayani, yang dapat diartikan dalam dunia kerja bahwa ing ngarsa sung tulodo yaitu menjadi seorang pemimpin yang berada di depan. Pemimpin harus bisa menjadi contoh dan panutan. Ing madya mangun karsa, yaitu bahwa seorang pemimpin di tengah bisa membangun semangat dan niat, dan mampu memberikan gagasan-gagasan atau inovasi di tempat kerja. Serta tutwuri handayani, yaitu seorang pemimpin harus memberikan semangat dan dorongan dari belakang. Keberanian dan rasa cinta tanah air Ki Hajar Dewantara dapat menjadi teladan untuk kita semua. Dalam hal ini dapat diimplementasikan dengan bela negara pada masa kini, yaitu dengan tidak melakukan korupsi, kolusi, nepotisme, dan lain sebagainya.